Kemarin kita sudah membahas secara umum, secara ringkas berkaitan dengan pendidikan, terus apa keperluan pendidikan, fungsi pendidikan, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara historisnya, sejarahnya terkait dengan kependidikan itu sendiri. Oke, baik, sebelum dilanjut, ini saya ada sebuah video ya terkait dengan pendidikan, dan ini kita kaitkan ya dari pertemuan kemarin dengan pertemuan sekarang. Kira-kira apa nih video ini ya? Nanti silahkan bisa teman-teman maknai ya. ไอกินข้าว Kedengaran ya suaranya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. ไอกินข้าว รู้แล้ว รู้แล้วอะรู้อะไรฮะ แม่รู้เรื่องบล็อกเชนไหม อะไร แล้วควอนตัมคอมพิวเตอร์อะบล็อกเชนคือรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ส่วนควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อะตอมแทนการคำนวณทรานซิสเตอร์แบบเดิม คอมพิวเตอร์ปกติใช้เวลาในการถอดรหัสถึง 1,000 ปี แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้เวลาแค่ 3 นาทีซึ่งเร็วกว่า100 ล้านเท่า แล้ว IoT อะ Digital Twin Algorithm ไม่รู้ ฉันรู้แค่ว่าฉันต้องทำงาน หาเงิน ซื้อข้าว รู้ก็ว่าแกแพ้นม รู้แค่ว่าตอน2 เดือน แกเป็นลมชัก รู้แค่ว่าเวลาฟ้าร้อง ตัวแกจะเก่งแกจะหายใจไม่ออก ฉันรู้แค่ว่าฉันต้องทำงานให้หนัก หาเงินให้ได้เยอะๆ ลูกฉันจะต้องได้เรียนสูงๆ ฉันรู้แค่นี้ กินข้าวได้ยัง ก็กล้างมันเยอะอะแม่ ไทยประกันชีวิต Oke, ya ini sebenarnya iklannya adalah terkait dengan Thai Life Insurance. Tidak ada kaitannya dengan ya mungkin ada kaitannya ya di akhir-akhir ya. Cuman karena memang ini insurance, maksudnya adalah sebenarnya kalau dilihat dari alur cerita adalah bahwa anaknya kan sakit dulunya ya. Jadi kalau seandainya memang asuransikan, mungkin ibunya tidak begitu kerja keras kan, mungkin seperti itu ya maknanya. Cuman yang ini akan kita ambil adalah lebih ke arah pendidikannya, arah pendidikan yang kita ambil dari sudut pandang pendidikan. Karena memang Thailand tuh kadang-kadang iklannya aneh-aneh dan unik, dan saya pikir bagus ya kita bisa meniru beberapa iklan-iklan di Thailand, dan kalaupun Indonesia bisa meniru iklan-iklan seperti itu, saya pikir bagus ya. Kayak seputar bahan bangunan, tapi kan terkait dengan pembangunan piramida gitu ya.
Ini cukup menarik kalau kita lihat dari beberapa iklan di Thailand. Oke, baik. Silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan dulu dari sudut pandang pendidikan ya, dari iklan tersebut. Ada yang mau berpendapat? Silakan boleh raise hand. Boleh, silakan. Ada yang mau berpendapat? Boleh raise hand. Bapak izin, Ya, silakan. mungkin sedikit dari yang video tersebut yang dapat saya ambil itu, yang anak kecil tadi itu menanyakan tentang blockchain, IoT, dan segala macam teknologi kepada ibunya, tapi dengan intonasi yang tinggi gitu, kayak memaksa. Sedangkan si ibu terlihat pengetahuan tentang teknologinya kurang, tapi si ibu membalasnya dengan memberitahu perjuangannya untuk bisa mencapai keinginan untuk menyalurkan anaknya di menyalurkan ke pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mahardika. Ya, Edwin, gimana Edwin? Ya baik Pak, izin menjawab. Menurut saya pelajaran yang dapat diambil mengenai pendidikan adalah dalam video tersebut, di atas ilmu itu masih ada etika dan sopan santun Bapak. Karena etika moral itu diutamakan daripada ilmu pengetahuan. Itu Bapak yang saya dapatkan dari video tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Edwin jawabannya. Next, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ada Azam mau berpendapat dari video itu? Silakan, Azam, ada Azam? Ada Pak. Ya, silakan pendapatnya gimana? Ya, Mungkin bisa dimaknai juga boleh ya, tidak harus menceritakan video. Oh iya Pak. Ya kurang lebih seperti yang disampaikan ke teman saya ya Pak. Jadi itu lebih mementingkan etika daripada Ya. Gimana Azam? Terputus. Oke, Edwin, gimana Edwin? Mau berpendapat lagi? Ya, mungkin ini sedikit tambahannya Pak atas apa yang sudah saya paparkan tadi. Menurut saya ilmu itu tidak hanya mencangkup pendidikan. Ilmu itu tidak hanya mencangkup pengetahuan umum, tapi mencangkup juga tata cara dan berperilaku serta cara bersikap kepada orang lain gitu. Ilmu lebih besar daripada itu. Makanya harus sesuai porsinya, enggak semuanya harus dipikirkan lewat pengetahuan kayak gitu Pak. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Edwin ya. Terus sekali yang disampaikan bahwa ilmu yang disampaikan itu ataupun ilmu yang kita kuasai ya, itu belum tentu juga kita bisa
kita terapkan ke orang lain, ataupun kita bisa menunjukkan ke orang lain dengan kepintaran kita. Mungkin secara logika ataupun secara keilmuan ya, bisa jadi kita akui ya, keilmuan kita, pendidikan kita nampaknya lebih tinggi kita dibandingkan orang tua kita. Kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mungkin orang tua kita ada yang mungkin pendidikannya masih SMA, ada yang SMP, bahkan ada yang SD mungkin, gitu kan. Sedangkan kita adalah sekarang sudah sampai kuliah, gitu. Bahkan ada beberapa yang sampai S3, sampai profesor. Gitu. Sedangkan orang tuanya mungkin tidak tamat SMA, ataupun bahkan tidak tamat SD bahkan sekalipun seperti itu. Tetapi walaupun seperti itu tidak menutup kemungkinan ataupun bukan berarti secara keilmuan kita lebih tinggi dibandingkan orang tua. Ketika kita berhadapan ke orang tua ya kita layaknya seorang anak, karena orang tua itu menganggap kita setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun profesi kita maupun pendidikan kita, orang tua menganggap kita adalah anak. Sehingga kita pun kepada orang tua juga tidak boleh terlalu meninggikan kedudukan kita. Kenapa? Karena mungkin secara pendidikan kita lebih tinggi, tetapi kita bisa sekolah lebih tinggi karena memang perjuangan orang tua. Kita tidak tahu orang tua berjuang seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tadi. Nah ini sebenarnya ada beberapa makna di situ. Terus yang kedua adalah di dalam pendidikan itu tidak hanya sebatas pendidikan pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi pendidikan itu juga pada aspek sikap. Keterampilan dan juga pengetahuan itu sebenarnya bisa diajarkan melalui gurunya atau orang tersebut bisa belajar mandiri. Jadi ada namanya pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik itu adalah mereka bisa belajar dimanapun. Apalagi sekarang konsepnya tidak hanya pedagogik, tapi lebih kepada andragogi dan juga heutagogi. Sehingga mereka bisa self-directed learning, bisa menentukan atau self-determined learning. Dia bisa menentukan arah pendidikannya. Nah, ini pembelajaran sekarang. Contohnya apa? Sekarang sudah banyak YouTube ya. Atau kalaupun seandainya mau mengikuti ada edX. Pernah lihat edX atau pernah nyoba? Atau Coursera atau mungkin sekarang sudah ada Sepada Dikti juga yang sedang dikembangkan oleh Dikti. Nah, kita bisa mengikuti sekolah-sekolah itu melalui yang memang platformnya MOOCs ya ataupun masif open online course. Ini memang kita bisa mendapatkan itu. Cuman dari aspek pendidikan ataupun aspek sikap ini yang di aplikasi-aplikasi tersebut tidak ditemukan. Apalagi aspek tanah yang lain. Karena memang sikap itu adanya lah pembiasaan. Nah, ini yang harus dipupuk ya kepada kita semua. Jangan sampai kita pun merasa paling tinggi, tapi kita melupakan orang-orang yang berjasa. Baik itu orang tua, guru-guru kita, gitu kan, atau mungkin yang dulunya pernah ikut ngaji ya, guru-guru ngaji di sekolah di desa ataupun di kampung. Itulah orang-orang yang memang paling berjasa di antara mereka semua. Pernah lihat sinetronnya, bukan sinetron ya, anime Naruto ya. Di sini ada yang suka Naruto nggak di sini? Ya, Naruto itu saya juga dulu sangat suka Naruto ya, karena waktu saya sekolah pun sudah ada Naruto ya sampai sekarang, karena serialnya panjang dan tapi sekarang sudah tamat ya. Nah, kecuali One Piece ya, One Piece belum tamat ya. Nah, di Naruto itu ternyata ada makna yang bisa kita ambil ya. Nah, dari semua guru-guru Naruto, kira-kira di sini ada yang pecinta Naruto enggak? Kita membahas Naruto ya. Nah, kira-kira siapa yang paling berjasa menurut teman-teman? Ada yang pecinta Naruto di sini? One Piece, Pak. Ya gimana Bu Dewi? Enggak, bukan Naruto, One Piece mungkin. Oh, One Piece ya. Jangan-jangan pecinta One Piece banyak semua ya. Nanti siapa gurunya Naruto? Relate ya, beda ya, beda ranah ya, beda server. Nah, di serial Naruto itu kita tahu ya bahwa ada banyak sekali guru-guru Naruto yang mengajarkan ya. Tapi ada satu guru yang memang membuat dia berubah pemikirannya, yaitu Iruka, guru Iruka.
Nah, secara kemampuan guru Iruka dengan Naruto itu mungkin lebih tinggi Naruto secara kemampuan sekarang ya. Guru Iruka itu siapa sih gitu? Dia ya paling cunin biasa. Tetapi dialah yang berjasa merubah pemikiran Naruto, berjasa merubah pola pikir dan lain sebagainya. Nah, ini sama dengan kondisi kita. Makanya kita dengan guru-guru SD kita waktu sekolah, dengan orang tua kita gitu kan, atau guru ngaji kita yang memang dulu mengajarkan abata ya, baca tulis Al-Qur'an. Mungkin secara keilmuan ya mohon maaf, kita mungkin lebih tinggi mungkin ya secara keilmuan saat ini. Tetapi beliau-beliaulah yang mengantarkan kita kepada jalan gerbang ini. Jadi guru itu adalah orang-orang yang menghantarkan kepada pintu gerbang keilmuan secara luas. Nah, tanpa mereka ya kita tidak bisa apa-apa. Tanpa guru-guru SD, tanpa guru-guru ngaji, tanpa orang tua bahkan kita tidak bisa sampai ke level S1. Dan ini yang harus kita canamkan ya pada diri kita, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa mereka semua, beliau-beliau semua gitu. Dan ini bagian dari edukasi ya, karena pendidikan itu pada dasarnya dididik oleh dua guru, satu adalah guru profesional, yang kedua adalah guru alamiah. Guru alamiah jelas ya, orang tua itu adalah bagian dari guru alamiah. Guru profesional ya kita, saya, Bu Dewi, mungkin nanti teman-teman ketika menjadi seorang guru ataupun seorang instruktur, itulah guru profesional. Sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, ada tujuannya, ada targetnya. Nah, itulah bagian dari guru profesi. Makanya kedua guru itu ya memang harus saling sinergi antara guru alamiah dan juga guru profesi. Menambahkan Pak Taufik, menambahkan Pak Wahid. Ya, silakan Bu Dewi. Kalau guru alami itu selain orang tua juga berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan apa yang pernah kita lalui itu juga menjadi guru alamiah ya Pak Taufik. Pak Wahid, ya Allah, saya nyebut. Maaf Pak. Gitu Pak Wahid mungkin ya. Selain orang tua, mungkin lingkungan bisa menjadi guru alami, kemudian pengalaman juga bisa menjadi guru alamiah. Ya, betul sekali Bu Dewi ya. Jadi pengalaman kita pun bisa menjadi guru alamiah kita. Lingkungan kita gitu kan, terus kondisi masyarakat ya yang memang mengedukasi kita semua itu adalah guru alamiah kita. Kita pun bisa belajar dari berbagai macam pengalaman. Kalau guru profesi ya mungkin yang didapatkan hanya itu saja. Tetapi kalau kita mendapatkan pengalaman yang berharga dan itu yang membedakan satu sama lain. Mengapa kok ada orang di tingkat SD ya, ada yang sudah bisa membaca waktu SD atau ada yang belum bisa membaca, atau mungkin ketika SMP ada yang memang pandai matematika, ada yang pandai fisika, ada yang pandai IPA, tapi ada juga yang memang mereka pandai seni, tetapi yang akademik mereka nggak paham. Kenapa? Karena starting point-nya itu berbeda. Makanya ketika kita melihat ada yang menceritakan bahwa itu mau di Ayundi aja udah bisa milih 2 master ya, antara Stanford atau Oxford ya, dia bingung ya. Sedangkan kita milih aja nggak bisa. Ini permasalahannya bukan Maudi ataupun kita, tetapi startnya berbeda. Kita dengan Maudi pun startnya berbeda. Mungkin mereka secara privilege, secara keilmuan, secara orang tua, secara lingkungan, ya mereka mendukung. Sedangkan kita mungkin startnya yang berbeda. Makanya ada yang mengatakan bahwa lebih baik kita jadi diri sendiri, kita punya targetnya masing-masing, dan itu capailah target itu. Karena kesuksesan orang itu berbeda-beda. Makanya pendidikan pun juga sama. Pendidikan itu kita tidak bisa memandang satu sama lain itu sama. Karena masing-masing punya perbedaan dari sisi apapun. Ini terkait dengan beberapa makna yang bisa kita dapatkan dari video tadi ya. Kembali lagi memang Thailand ini produsen iklan yang menarik ya, bisa kita dapatkan. Oke, nah apa itu pendidikan? Nah, ini kita bisa membaca ya. Di sini ya, menurut Nelson Mandela mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan itu adalah senjata yang paling powerful, paling dahsyat lah mungkin bahasanya, yang dapat kita gunakan untuk merubah dunia. Jadi kalau seandainya kita ingin merubah dunia, maka kuncinya adalah pendidikan. Mengapa? Karena kita melihat ya, sekarang kita bandingkan antara Jepang dengan Indonesia. Jepang dengan Indonesia sebenarnya starting point-nya hampir sama. Jepang habis kalah perang ya,
Sebenarnya penyebab dia menyerah itu bukan karena infonya ya, saya pernah baca beberapa literatur, itu kalah perang bukan karena dibom Hiroshima sama Nagasaki, tetapi ada beberapa poin. Pertama adalah kekaisaran sudah banyak rugi, yang kedua adalah musuhnya Rusia juga mereka kembali ya, ataupun mau ke Asia, jadi Jepang sudah tidak kuat, makanya dia menyerah. Nah, tapi secara yang kita lihat adalah starting point-nya, Jepang dengan Indonesia sama-sama dari keterpurukan, Indonesia lagi berjuang untuk merdeka, Jepang pun juga mengembalikan keterpurukan, ketertinggalan, tapi endingnya berbeda. Indonesia sudah 75 tahun itu sampai saat ini 70 berapa sekarang, 78 atau berapa? Sudah merdeka, tetapi kita masih menjadi negara berkembang. Sedangkan kalau Jepang, mereka sudah menjadi produsen berbagai macam teknologi dan lain sebagainya. Jadi memang dianggap sebagai negara maju. Ini baru dengan Jepang ya. Tidak perlu jauh-jauh, kita dengan Malaysia saja, kita pun juga sangat tertinggal dari sisi pendidikan khususnya. Saya menyoroti pendidikan. Walaupun Indonesia ada satu sisi lebih tinggi dari Malaysia, dari beberapa sisi juga. Tapi dari sisi pendidikan kita sudah kalah ya, dari Malaysia. Walaupun secara startnya Indonesia itu lebih dulu dari Malaysia, bahkan kita mensuplai guru ke sana. Tapi sampai sekarang ini secara peringkat ya, saya melihatnya di peringkat Malaysia itu mulai keunggulan ya, di tingkat peringkat, yaitu di universitas ya. Mereka punya University of Malaya, itu peringkatnya sekitar 50-an, jadi sudah masuk 100 univ terbaik di dunia menurut GS World ya. Nah, sedangkan Indonesia univ terbaiknya, univ nomor satunya kan UGM, itu masih peringkat 200-an, jadi kita tertinggal sangat jauh. Sedangkan Malaysia itu peringkat satunya 50-an, peringkat 2 sampai ke sekian itu bisa masuk 100 besar, ataupun bahkan peringkat 100-an, sedangkan Indonesia masih sekitar 400, bahkan UPI pun juga belum masuk ya ke dalam list GS World ya. Ini PR besar sebenarnya di satu sisi bagi Indonesia, kita harus segera meningkatkan pendidikan kita. Terus perubahan zaman, era pendidikan ini ataupun era zaman itu mengalami perubahan. Contohnya ya di masa Eropa, mereka masa kegelapan, terus muncul para filosof, mereka mengkaji seputar filosofi, kajian-kajian, dan memang Eropa menjadi era Renaissance ya, sampai muncul para falsafah, filosof, sampai ke negeri Islam ya, Islam pun juga mengembangkan peradaban baru dengan mengedepankan keilmuan juga, sampai ke era industri, sampai sekarang ya era teknologi. Ini pun juga mengalami perubahan. Kenapa mengalami perubahan? Ya karena pendidikan tadi. Jadi yang menentukan arah peradaban itu ya pendidikan. Jadi ketika semakin kita mengalami banyak pendidikan, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak gagasan-gagasan yang dicantumkan, ide yang diberikan, maka yang dimunculkan adalah sekarang kita bisa menggeser pergeseran peradaban itu seperti apa. Walaupun saya mengatakan bahwa sebenarnya teknologi ataupun kemajuan suatu bangsa setiap dekade itu ada dan pasti masing-masing berbeda. Nah, contohnya apa? Zaman dahulu mereka sudah banyak menciptakan bangunan ya yang cukup megah dan sampai sekarang belum bisa hancur ataupun belum rusak ya. Ya walaupun mungkin rusak beberapa tetapi masih kokoh ya bangunannya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu, mereka secara arsitektur sangat kuat. Mereka punya bagaimana cara membuat fondasi yang kuat. Berbeda dengan zaman sekarang, walaupun sudah punya semen yang dikatakan kokoh, ditabrak mobil juga aman, tapi juga rapuh juga. Ini yang membedakan. Apa yang membedakan di zaman dahulu dengan zaman sekarang? Ini yang kita bisa melihatnya. Zaman dahulu ya, mereka membangun sebuah istana atau membuat bangunan secara besar gitu, dan tanpa pakai pengeras suara, tetapi seluruh ruangan tahu apa yang diomongkan. Ini kan berarti mereka selain membangun sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, tetapi bisa mendistribusikan suara oleh pimpinan untuk mengatakan sesuatu kepada para audiens, para hadirin. Nah, berarti secara
arsitektur mereka cukup bagus di era itu. Di era sekarang kita belum bisa menemukan, bahkan sampai saat ini kita belum tahu ya bahan-bahan yang dibuat seperti apa untuk bisa membuat bangunan-bangunan yang kokoh. Ya ini peradaban ya, kita sampaikan bahwa peradaban itu masing-masing memiliki cara dan juga sudut pandang yang berbeda. Baik, ini yang terkait dengan pernyataan Nelson Mandela. Nah, terus ada yang mengatakan dari Kamaluddin ya bahwa maju mundurnya peradaban itu bukan ditentukan oleh letak geografis, baik itu barat maupun timur, ataupun warna kulit, ya, baik itu putih, kuning, hitam, ya, kuning langsat, apalagi warna hijau nggak ada ya, ataupun agama, ya. Terus, tetapi juga satu bangunnya peradaban itu ditentukan oleh ada atau tidaknya talenta-talenta bibit unggul yang terus dihasilkan oleh dunia pendidikan dari bangsa tersebut. Jadi, kita pengen negara kita maju, otomatis kita harus menghasilkan para ilmuwan, para akademisi yang memang mereka punya talenta di area-area itu. Apapun itu areanya, entah itu di area sektor pertanian, perdagangan, itu kan ekonomi, pendidikan. Nah, semua harus ada orang-orang yang memang dia punya gagasan yang brilian untuk bisa menciptakan negara itu lebih maju. Dan tentunya politik juga penting ya, karena apa? Karena walaupun kita punya banyak ilmuwan, tetapi kalau tidak dipakai dan juga tidak didukung ya sama aja. Indonesia saya yakin secara ilmuwan, secara peneliti, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang cukup mumpuni ya, cuman secara pemerintahan atau politik memang kelihatannya kurang diakomodir dengan baik. Ya, ini mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa banyak mengakomodir para ilmuwan, dan memang tidak instan ya, saya akui tidak instan, walaupun kita kelihatan sekarang banyak ilmuwan yang tidak dipakai, bukan tidak dipakai, tapi skala prioritas negara kita mungkin berbeda, bukan lebih ke keilmuan dulu, tetapi mungkin lebih ke infrastruktur dan juga pembangunan, mungkin seperti itu arahnya, makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang kelihatannya belum terpakai ya, secara ilmu. Oke, secara umum ya, pendidikan itu merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Nah, tujuan belajar itu pada hakikatnya adalah untuk mencari pengalaman dan juga menuju kedewasaan, seperti yang sudah disampaikan kemarin. Jadi kalau seandainya kita belajar secara terus-menerus, terus mendapatkan kedewasaan, maka harapannya adalah ketika kita selesai belajar, itu mereka sudah memiliki kemampuan ataupun memiliki rasa dewasa ya, dan juga mendapatkan pengalaman. Nah, ini tujuan utama pendidikan. Namun kita pun juga punya tujuan secara mendasar ya, apa sih harapannya teman-teman ataupun para peserta didik ya yang mereka diajarkan dalam pendidikan ini memiliki berbagai macam tujuan. Nah, salah satunya adalah tujuan kita dalam pendidikan itu menurut Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi kalau seandainya kita ini sudah mendapatkan pelajaran, mendapatkan pendidikan dari tingkat SD sampai kuliah, tapi kok kita makin tidak beriman, makin tidak bertakwa, maka dipertanyakanlah pendidikan kita. Atau bahkan akhlak kita semakin buruk gitu. Karena biasanya relevan ya antara orang-orang yang beriman dan bertakwa serta akhlak mulia. Itu saling berkesinambungan. Biasanya orang yang beriman dan bertakwa itu pasti mereka memiliki akhlak yang baik. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya baik gitu kan, orang yang kelihatannya rajin ibadah gitu, tapi ada kok akhlaknya tidak terpuji ataupun tidak mulia. Nah, mungkin implementasi terhadap keimanan dan juga ketakwaan itu masih kurang. Nah, namun jangan dibalik ya, bahwa orang-orang yang berakhlak mulia itu walaupun dia tidak beribadah, akhlaknya mulia, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa ya lebih baik saya baik sama orang walaupun tidak sholat ataupun tidak ibadah, yaitu pernyataan yang salah juga. Sama aja dia meninggalkan larangan itu kan, atau meninggalkan perintah ya, itu kan tidak tepat juga.
Jadi memang harus seimbang ya antara ibadah, ya, ibadah di kepercayaan maupun agama kita masing-masing. Silahkan itu dimaksimalkan, dioptimalkan, karena itu adalah bagian dari penanaman ruhiyah, ya, penanaman keimanan kita, dan juga pendekatan diri kita ataupun pengamalan ajaran-ajaran yang kita anut. Dan tentunya akhlak mulia ini semestinya adalah kita tekankan karena kita hidup bersama-sama, gitu kan. Jadi di dalam ajaran pasti, di jalan agama ya khususnya, itu pasti mengedepankan sikap tenggang rasa dan juga toleransi sama manusia, dan itu harus kita kuatkan dan juga kita pupuk di dalamnya. Dan yang paling penting adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya dengan adanya pendidikan itu tidak hanya sebatas iman dan juga takwa, akhlak mulia saja, tetapi memang nanti menjurus kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan biasanya orang-orang yang cerdas dan dilandasi oleh keimanan dan juga ketakwaan dan juga akhlak mulia, maka mereka akan menjadi orang-orang yang betul-betul paripurna secara pendidikannya. Nah, berikutnya adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Jadi dalam pendidikan ataupun dalam pelaksanaan pendidikan itu yang diutamakan adalah menunjang tinggi nilai-nilai agama. Jadi harus ada nilai-nilai agama yang ada di dalam pendidikan itu. Yang kedua adalah harus ada persatuan bangsa. Jadi di dalam pembelajaran, kalau itu bisa memecah belah bangsa, maka ada yang salah dalam pembelajarannya. Ataupun sebaliknya, dalam pembelajaran tidak ada nilai-nilai agama di dalamnya, itu pun juga tidak tepat. Maka nilai-nilai agama itu harus muncul di dalam pembelajaran kita. Dan juga tentunya kita mengupayakan persatuan bangsa. Nah, harapannya apa? Harapannya ketika kita sudah menunjang tinggi nilai agama, persatuan bangsa, maka diharapkan menjadi lokomotif ataupun menjadi jalan menuju kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi memang tujuan pendidikan itu harapannya adalah bisa maju peradaban kita dan juga bisa mencapai kesejahteraan bagi umat manusia, khususnya warga Indonesia. Nah, itu beberapa tujuannya. Ini ada juga jabarannya di dalam Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003, yaitu tujuan pendidikan itu memang yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi landasan utama kita sudah baca beberapa kali ya, landasan historisnya, bahwa memang harapannya dari pendidikan kita ini mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini teman-teman ya, saya harapkan ya di antara kita semua bahwa semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin tinggi pula keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semakin bertakwa juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apapun perintahnya di dalam kitab ataupun di dalam ajarannya, kita pun harus menjalankan perintah-perintah itu. Dan apapun larangannya, itu pun kita harus meninggalkan. Gitu kan. Ini salah satu bagian dari keimanan dan juga ketakwaan. Berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak. Ya, akhlak ini adalah bisa perilaku, bisa etika yang mulia tadi. Kita juga harus sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tujuannya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa pendidikan itu punya berbagai macam filosofi. Setiap negara itu punya filosofi yang berbeda, dan masing-masing juga punya arah yang berbeda. Dan Indonesia punya arah pendidikan yang seperti ini, dan saya pikir inilah arah pendidikan yang cukup baik, yaitu mengedepankan nilai-nilai agama di dalam setiap unsur pembelajarannya. Oke, baik. Sebelum dilanjut, ini ada sebuah video lagi. Saya sudah share video. Hari ini ada 2 video yang akan kita lihat. Silahkan menonton kembali ya. Kau gak yang namanya Pak Danu? Iya Bu, ada apa? Kau apakan anakku? Anak Ibu siapa? Ini ucup anakku, kau apakan dia? Kenapa seharian mukanya masa macam buah kedondong?
Begini Bu, Ucup di kelas itu nakal sekali Bu, jadi saya menghukum dia. Alah, anak kecil nakal kan sudah biasa. Kau sendiri aja nggak bisa jadi guru, tak becus kau mendidik. Tante, kenapa marah-marah dengan Pak Guru? Pak Guru kau itu tak becus dalam mendidik. Nah, kalau Tante becus mendidik, kenapa si Ucup gak disekolahin di rumah aja? Bukan begitu, guru kau yang salah. Guru kau harus dilawan. Oh, jadi Tante mau melawan guru? Iyalah, kalau salah harus lawan. Guru kan mendidik bangsa dan melawan kebodohan. Kalau Tante melawan guru, berarti Tante adalah kebodohan dong. Dasar anak kurang ajar. Aku kurang ajar, makanya disekolahin agar diajar. Lah, mulut Tante sendiri apakah pernah mengenyam pendidikan? Tante, kenapa guru selalu disalahin? Kenapa guru dituntut untuk memenuhi kemauan orang tua murid? Kenapa kalau guru memarahi muridnya disebut kekerasan verbal? Kenapa kalau anaknya dicubit sedikit lapor polisi, disentil sedikit lapor polisi? Kok sekarang guru disamakan dengan begal? SPD adalah sarjana pendidikan sekaligus sarjana penuh derita. Pengabdian guru seringkali tidak sepadan dengan pundi-pundinya. Apa hakikatnya bangsa ini menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kesejahteraan mereka penuh tanda tanya? Pak Danu, maaf ya tadi kalau saya ngegas. Enggak apa-apa Bu, saya maklum Maaf Bu. ya Pak Danu. Oh iya, hampir lupa. Ucup, ini lem kamu ketinggalan di laci. Jangan sering ngelem ya, nggak baik loh. Ya. Oke, dari serial kartun ya, Santun TV. Apa nih makna yang bisa diambil? Boleh dari mana ini dan juga soal pendidikan secara umum. Ada yang mau menyampaikan? Boleh raise hand? Ada nggak yang mau menjawab? Ya, Delia, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang Delia lihat, izin menjawab sebelumnya. Tadi yang Delia lihat dari video itu mengenai tujuan pendidikan sendiri, betul tadi setuju dengan Bapak mengenai akhlak dan apa ya, bisa walaupun tadi jawaban dari anak itu benar, karena apa ya, tujuan pendidikan itu apa ya, mengenai akhlak dan perilaku, mungkin yang dilihat kayak gitu Pak. Oke, Ya, baik, Pak. terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Delia. Ada lagi, silakan. Ya, hikmah, bisa memberikan hikmah. Oke Pak, sebelumnya izin menjawab. Menurut saya dari video tersebut tentang seperti tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Terus kemudian itu menyangkut psikologis dari anaknya juga. Terus dari pendidikan alaminya dari si ibu juga, berarti kan ada eksternal dan internal. Berarti dari gurunya itu eksternal, dari orang tuanya itu internal. Jadi kedua-duanya itu harus berkesinambungan gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Hikmah sudah memberikan tanggapannya. Oke, tadi Edwin mau menyampaikan. Poin yang ingin saya, ya sebelumnya izin menjawab Pak. Poin yang ingin saya sampaikan kurang lebih sama seperti Hikmah gitu. Di balik guru kita yang mengajari kita masih ada faktor-faktor lain yang penting sebagai faktor pendukung atau mungkin faktor utama itu kayak orang tua. Di perannya itu harus dibagi gitu Pak. Dan saya sepakat sama Hikmah sama Delia juga Pak. Sekian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Edwin. Oke, yang lain ada? Kronika ada? Kronika hadir? Hadir Pak. Ya, silakan beri tanggapan. Menurut saya pribadi, saya izin menambahkan pendapat dari Hikmah dan Edwin saja ya Pak. Menurut saya pendidikan nggak sepenuhnya itu dari guru gitu. Jadi faktor dari orang tua apalagi cukup besar banget ya Pak. Jadi di situ
menurut saya faktor orang tua itu besar Pak buat ngasih pendidikan juga ke anak, nggak sepenuhnya diberatkan kepada guru terus gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Gilvan mau menjawab? Baik, Pak, sebelumnya izin berbicara, izin menambahkan saja dari pendapat yang sebelumnya. Menurut saya sendiri sih, pendidikan itu memang sangat penting untuk diajarkan dan tidak hanya untuk anak kecil juga, tapi memang untuk semuanya. Jadi kita bisa belajar dari video sebelumnya. Di sini tidak selalu guru yang salah, tapi kita juga perlu tahu gitu kalau orang tua juga perlu sadar untuk bisa mendidik anaknya dengan benar. Gitu saja sih Pak, menurut saya Pak. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terkait dengan video ini, ya ini walaupun satir ya, mungkin semacam kartun, tapi dapat melihat ya bahwa realita kita masih banyak apa yang dilakukan oleh guru itu banyak yang tidak dianggap tidak sesuai oleh orang tuanya. Ya. Makanya ada yang dilabrak ya gara-gara mungkin memarahi anaknya, padahal dia nggak tahu kondisi anaknya seperti apa. Terus dia mengatakan bahwa ya justru di sekolah kan anaknya itu biar tidak nakal ya. Tapi juga memang betul sekali peran orang tua pun juga penting ya. Karena kalau kita lihat ya selama 24 jam anak itu berapa jam bertemu dengan gurunya? Paling hanya 8 sampai 10 jam, maksimal 10 jam. Dari jam 7 sampai jam berapa kalau 10 jam itu? Sekitar sampai jam 17, jam 5 sore. Itu kan kalau ketemu gurunya. Tapi biasanya mereka masuk jam 7 sampai jam 2 siang. Berarti berapa jam itu? Belum mencapai belum mencapai 10 jam gitu kan. Nah, tetapi sisanya itu mereka dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Biasanya sisanya adalah mereka ketemu sama orang tua. Anggap aja mereka ketemu sama guru 8 jam. 8 jam itu dari jam 7 sampai jam 15 ya, jam 3. Berarti sisanya dari 24 jam itu ada 16 jam, ada sekitar 16 jam itu sama keluarganya dan juga lingkungannya. Berarti yang memang punya andil besar itu sebenarnya orang tua, bukan guru. Guru hanya mendidik, menambahkan. Bayangkan ya, seorang guru dia menghadapi muridnya sekitar 28 orang dengan karakter yang berbeda-beda dengan waktu 8 jam. Apakah bisa mendidik dengan baik? Saya pikir nggak bisa. Makanya ini memang perlu kerjasama yang baik antara orang tua dengan gurunya agar sama-sama memberikan pendidikan. Oke, baik teman-teman semua, kita besok akan masuk ke terkait dengan filsafat ya, terkait dengan kondisi pendidikan. Bu Dewi, barangkali ada penambahan? Oke, ada lagi mungkin barangkali bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita bahas.
Oke, baik teman-teman, mungkin terkait dengan pembahasan kita terkait dengan historis seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya pendidikan itu kita punya landasan sejarah yang kuat ya. Apalagi setiap daerah itu mempunyai berbagai macam versi dan juga berbagai macam keadaan, dan sepatutnya memang kita tidak bisa membandingkan ataupun kita mengkompilasi berbagai macam pendidikan ya, karena memang masing-masing memiliki arah dan tujuan yang berbeda gitu. Dan memang kita harapkan nanti untuk pendidikan di Indonesia ini bisa menerapkan ya prinsip-prinsip tujuan pendidikan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, paling itu saja pertemuan kita hari ini di hari Jumat ini. Mungkin nanti saya akan share kalau ada tugas ya di spot terkait dengan pembahasan kita. Dan itu saja teman-teman, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama. Terima kasih.